Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Baik, kita coba satu persatu ini. Yang pertama habat dulu ya. Ini habat luar biasa ini ya. Jadi dalam beberapa jurnal penelitian, habat itu ternyata yang pertama memiliki efek bersifat imunomodulating. Apa itu imunomodulating? Suatu zat yang fungsinya adalah merangsang fungsi imun. Imunnya itu diseimbangkan. Ketika berlebih, diturunkan. Ketika kurang, dinaikkan. Itu namanya modulating. Gitu ya. Jadi bukan menstimulasi, juga bukan mensupresi. Karena ada beberapa herbal yang dipakai untuk mensupresi imun, ada beberapa herbal yang dipakai untuk menstimulasi imun. Contoh yang menstimulasi imun adalah misalnya meniran. Terus herbal yang mensupresi imun itu adalah daun pepaya. Tapi habatus sauda dia sifatnya unik, memodulating. Memodulating itu ketika berlebihan diturunkan, ketika kurang dinaikkan. Maka itu supaya keseimbangan terjadi. Itu yang disebut dengan modulating, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, ternyata habatus sauda memiliki efek antibakteri, anti jamur, ya, terus kemudian antivirus gitu ya. Jadi efek ini luar biasa. Maka itu orang yang mengonsumsi habatus sauda itu biasanya tercegah dari penyakit infeksi. Gitu ya. Terus kemudian satu lagi yang cukup menarik saya, bahwa ternyata habatus sauda memiliki efek antihistamin dan bronkodilator. Apa itu bronkodilator? Melebarkan pembuluh paru. Jadi bronkus atau saluran paru itu bisa dilebarkan. Maka itu habat itu sangat bagus untuk kaus-kaus asma. Jadi bisa melebarkan di daerah bronkus. Kemudian antihistamin. Antihistamin itu adalah zat yang bisa menyebabkan timbulnya orang alergi gitu ya. Gatal-gatal. Itu ternyata habatus sauda memiliki efek antihistamin gitu ya. Bagi ibu-ibu menyusui, habatus sauda sangat bagus karena memang dia mampu merangsang ASI. Gitu ya. Terus selain itu juga habatus sauda banyak sekali fungsinya. Dalam diabetes dia bisa dipakai sebagai terapi pelengkap untuk menambah jumlah arginin yang dibutuhkan untuk pembentukan insulin gitu ya. Pada kasus misalnya lagi infeksi tadi memiliki efek juga. Jadi hampir semua penyakit ternyata bisa menggunakan habatus sauda. Cuman ada yang berperan sebagai simptom, ada yang berperan sebagai fungsi utamanya, ada yang berperan sebagai adjuvan. Jadi kalau dikatakan bahwa hadis itu bisa mengobati semua penyakit, betul. Gitu ya. Tapi kan Allah tidak menciptakan habat saja. Ada tumbuhan yang lain. Nah, maka itu disinergikan. Nah, mungkin tumbuhan ini berperan di sini, tumbuhan ini berperan di sini. Nah, itu salah satu contoh habatus sauda.